محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil bar wa huwa ilahul arshil akbar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidul jinni wal bashar. متصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاجون واعتمر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بصدق إلى يوم المحشر. أما بعد، ساداتنا وعلماؤنا الأجلاء، ما شاء الله, para habaib dan orang-orang tua kami yang alhamdulillah begitu banyak hadir pada sore yang mulia ini, yang masya Allah kami jadi bingung, ini Habib Sadik nyuruh ngomong apa di tempat jabahat yang kita harapkan keberkahannya, kita harapkan kebaikannya, yang mudah-mudahan dengan musahamah dan musyarakah ini kita mendapatkan nazar dari para syiban kami, dari orang-orang tua kami di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang mulia, di mana kita pada hari ini berada di layalil ashr disebutnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri wa layalil ashr. Ahlan sahlan. Nah, ini guru kita Habib Mustafa udah datang. Jadi apa namanya? Tidak wujudal ma batalat tayammum. 10 menit aja, 10 menit. Ini kalau airnya udah datang ada. Betul. Astagfir, ayo. Masya Allah. Alhamdulillah kita datang multamisin wa mustafidin dari guru kami Al Habib Mustafa Al Hamid. Alhamdulillah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan pada sore hari ini yang merupakan tradisi dari para ulama kita, para salaf kita, yang insya Allah dengan keberadaan kita semacam ini akan menjaga kita daripada bermacam-macam fitnah akhir zaman. Amin. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, baina yaday sa'ah fitanan kaqita'il lail, kaqita'il lail mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yamsi kafiran wa yumsi kafiran wa yu'minu wa yusbihu mu'mina yabi'u ar-rajul dinahu bi'aradin minad dunya. Dikatakan bahwa fitnah di akhir zaman ini membuat seseorang bingung. Kadangkala pagi hari kita menerima menerima
informasi dari grup WA sore hari, suatu hal yang berbeda kita terima, sudah membingungkan kita semua. Sehingga bila mana kita tidak hadir di majelis semacam ini, maka kita bisa terbawa di dalam fitnah yang semacam ini. Apalagi dikatakan oleh guru-guru kita, idza ra'aita syuhan muta' wa hawan muttaba' wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi huwaisati nafsika. Bila mana kita melihat syuhan muta', syuh, kekikiran, kikir dalam artian orang salah satu bentuk bahwa zaman kita adalah zaman yang kikir, itu tidak ada orang yang saling mau menghutangkan satu sama lainnya. Maunya harus ada bunga, maunya harus ke bank, ke rentenir dan lain sebagainya. Ini syuhan muta', salah satu bentuk dari fitnah di akhir zaman. Hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti, sampai kaum wanita itu pengen kayak kaum lelaki dari besarnya hawa nafsu yang diikuti. Dan masih banyak lagi hawa ijab kullu dira'yin bira'yi, dan masing-masing orang punya pendapat sendiri yang harus artinya merasa yang paling benar. Subhanallah. Maka di saat seperti ini, maka yang paling baik adalah majlis semacam ini, kata Nabi, fa 'alaika bi huwaisati nafsika. Bi huwaisati nafsika, orang yang terkhusus, keluarga, teman-teman dekat. Alhamdulillah kita para habaib bisa difasilitasi, bisa berkumpul semacam ini dalam rangka majlis huwaisah ini, majlis yang khusus, Masya Allah, membaca kitab-kitab salaf dengan guru-guru yang insya Allah mengingatkan kita dan menjaga kita dari bermacam-macam fitnah di akhir zaman. Sehingga fitnah apapun, kata Sayyidil Habib Umar, orang yang istiqamah hadir di majelis-majelis semacam ini, meskipun Dajjal itu datang, Dajjal yang datang, itu tidak akan terpengaruh dengan fitnah-fitnah tersebut. Maka mudah-mudahan di Ashrul Awakhir yang begitu mulia, yang begitu agung, yang syaitan sangat kecewa dengan kehadiran kita pada sore hari ini, kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih taufik, Allah berkahi hari-hari dan bulan yang mulia ini. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana arifin al-alamat. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعاتها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifada wa hassa 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ila al-khair ibtigha' amradatillahi wa thawabihi wa qurbihi wa husnil khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fima uthira min kalamil imam al-Ghawth Sayyidina al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas fi kitab Tadhkirin Nas ila an qala radhiyallahu anhu wa amara Sayyidi radhiyallahu anhu bi ihdari al-hajj an-nabawi wa huwa Zadul Ma'ad ibn al-Qayyim wa amara al-qari'a an yaqra'a fihi mabhata niyyati fi salati wa huwa qawluhu rahimahullah. Kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati qala Allahu akbar wa lam yaqul shay'an qablaha wa la yalfadhu bin niyyati albattah wa la qala usalli lillahi salatan kadza mustaqbil al-qiblata arba' raka'atin imaman aw ma'muman wa la qala ada'an wa la qada'an wa la fardh al-waqti wa hadhihi ashru bid'in lam yunqal anhu ahadun
lam yanqul anhu ahadun qattu bi isnadin sahihin wala dha'ifin wala musnadin mursalin lafdha wahidatin minha albattah bal wala an ahadin min ashabihi wala istahsanahu ahadun min at-tabi'in wala al-a'imma al-arba'ah wa innama gharra ba'dul mutaakhirina qaula Syafi'i radhiyallahu anhu fi sholati innaha laysat kasiyami wa la yadkhul fiha ahadun illa bi dzikrin wa dhanna anna dzikra talaffuzul musalli bi niyyah wa innama arada Syafi'i rahimahullah bi dzikri takbiratul ihrami laysa illa wa kaifa yastahibbu Syafi'i amran lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salatin wahidatin wa la ahad min khulafaihi wa ashabihi wa hadha hadiyuhum wa siratuhum fa in awjadana ahadun harfan wahidan anhum fi dzalika qabilnahu wa qabalnahu bitaslim wal qabuli wala huda akmalu min hadihim awala hadyun akmalu min hadihim wala sunnatun illa ma talaqahu an sahibi syara' sallallahu alaihi wasallam wa kana da'bu fi ihramihi lafdha Allahu akbar la ghairaha wa lam yanqul anhu ahadun siwaha faqala sayyidi radhiyallahu anhu ba'da sama' dhalika aqall ma yakunu min insan idza sami'a dhalika taraka tahakkum wa ta'assuf wal waswasa naw'an naw'un yaktasibuhu al-insanu bi nafsihi min buhuthil fuqaha wa munaqashatihim wa naw'un tari'un amma tari'u fayazul wa amma al-muktasab fayaksur zawaluh wa qad kana ma'ana syai'un minha hatta kana ba'dul ayyam sallaitu ma'al habib Salih bin Abdullah al-Attas khalfa al-habib Muhammad bin Ahmad al-Attas fakabbara al-habib Salih takbiratan latifah bi sautin latifin ahsastu biha marrat ala qalbi fa adhabat jami'a ma fihi min athari waswasah ila al-an. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita di dalam kalam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas seperti biasa di rumah Al-Akh Al-Habib Shadiq Al-Asegaf. Hadir bersama kita Al-Habib Alawi bin Idrus Al-Idrus, Al-Habib Muhammad Al-Kaf dan banyak para habaib, orang-orang tua kita yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan majelis kita ini. Dan alhamdulillah tadi kita simak bersama apa yang disampaikan, diuraikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Habib Hamid Al-Gadri. Insyaallah menjadi manfaat bagi kita semuanya. Ini menunjukkan bahwasannya majelis ini insyaallah mendapat kenabar daripada salafun saleh. Karena berkumpulnya para habaib, berkumpulnya dzurriyyah Nabi SAW untuk menggali apa yang menjadi warisan utama Rasulullah SAW, yaitu ilmu dan hikmah. Nahnu ma'asyiral anbiya lam nuwarrith dinaran wala dirhaman wa innama warathna al-ilma wal hikmah faman akhadaha faqad akhadha bihadzin wahid. Rasulullah SAW tidak meninggalkan keduniawian. Artinya semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW bukan harta benda, bukan emas, bukan perak, akan tetapi ilmu dan hikmah. Ilmu adalah Al-Quran, hikmah adalah sunnah qaimah yang menjadi penjelas tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengambil bahagiannya yang terbanyak daripada Al-Quran dan sunnah, dialah yang paling banyak mengambil daripada warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dzurriyyah yang mubarakah fahumul katsirut thayyib al-mad'u lahum min jaddihim hina zafaf ala ta'i. Di antara dzurriyyah Nabi yang begitu banyak yang mendapatkan warathah nabawiyah, dimulai daripada Imam Ali bin Abi Thalib sebagai Madinatul Ilm. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Rasulullah SAW itu adalah kota ilmu. Semua ilmu itu ya, itu Allah Subhanahu wa taala izinkan diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pewaris utama beliau,
Karena Sayyidina Ali ini dari sejak pertama wahyu turun, beliau sudah di rumah Rasulullah SAW. Beliau adalah sepupu Rasulullah yang diambil sebagai anak angkat sejak masih kecil. Sayyidina Ali tinggal bersama Nabi SAW, melihat bagaimana keseharian Nabi SAW, bagaimana wahyu itu turun, bagaimana Nabi menjelaskan pertama kepada Khadijah istrinya, kepada Imam Ali terutamanya. Dan ini terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak meninggalkan satu langkah pun daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sampai akhir hayat Nabi. Dan beliau adalah menantu Rasulullah SAW dari putri yang tercinta Fatimah Zahra. Jadi sampai Nabi wafat, Sayyidina Ali itu ada di situ. Makanya dikatakan ada dua riwayat bahwasannya manusia terakhir yang diajak berbicara oleh Rasulullah SAW adalah Imam Ali bin Abi Thalib sebelum Nabi wafat. Adapun wafatnya Nabi SAW ya di pangkuan istrinya Aisyah. Jadi tidak ada ta'arud antara dua riwayat. Artinya daripada laki-laki, Sayyidina Ali lah yang menjadi manusia terakhir yang Nabi SAW temui, yang memang Nabi SAW tinggal di rumah pribadinya dan wafat di kamar istrinya Aisyah. Kemudian dari pihak wanita, terutamanya istrinya sendiri, Aisyah. Ini menunjukkan bahwasannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai ayah bagi dzurriyyah Nabi SAW. Semua manusia bernasab kepada ayahnya, kata Nabi, kecuali keturunanku maka bernasab kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi keluarga Bani Alawi, mereka mengambil bahagian ilmu yang luar biasa, dimulai daripada Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Sejak beliau hijrah ke Hadramut, Al-Habib Alwi bin Tahir al-Haddad dalam kitabnya Fi Tarikh tentang menjawab beberapa hal tentang keberangkatan Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir dari Irak yang masuk di Hadramut pada tahun 317 Hijriah. Beliau ini berangkat ke Hadramut bukan seperti pandangan sebagian orang yang mengatakan beliau itu berangkat ke antah berantah, nggak tahu ada apa di sana. Enggak. Rasulullah SAW dulu pernah bermimpi, dan ini riwayat sahih, bahwasannya hijrah Nabi SAW itu Allah tampakkan dalam mimpi beliau tentang dua tempat, imma ila Hadramut wa imma ila Yathrib. Faka'anni uhajir ila baldatin dzati nakhlin imma Hadramut wa imma Yathrib. Nabi itu bermimpi bahwasanya hijrahnya dari Mekah itu ya kedua wilayah, Hadramut atau ke Yathrib. Ternyata Allah pilih bagi Nabi SAW Madinah, Yathrib, dan bagi dzurriyyahnya yang terpilih Hadramut. Bahkan Sayyidina Husain sendiri ketika bertemu dengan Abdullah bin Abbas di Mekah sebelum beliau berangkat ke Kufah, ke Irak, sebelum terjadinya ya cerita yang begitu mengerikan, syahidnya Imam Husain, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu mengatakan bahwasannya kalau engkau ingin berhijrah, berangkatlah ke Hadramut. Berangkatlah ke Hadramut. Fa inna hunaka syi'atu abik wa hum yuhibbunahu. Di Hadramut, negeri Yaman, itu adalah pencinta-pencinta Imam Ali bin Abi Thalib yang memang luar biasa. Kemudian Sayyidina Ahmad bin Isa ini yang terpilih. Ya, tidak ada satupun daripada keturunan Imam Ali bin Abi Thalib yang banyak sekali, baik dari Al-Hasan ya ataupun dari Al-Husain, kecuali dari garis Sayyidina Ahmad bin Isa yang ke Hadramut. Adapun sampai ke Yaman banyak, sampai ke Sana'a itu keturunan daripada Sayyidina Hasan ada di sana. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Hadramut ini terpilih. Kemudian Sayyidina Ahmad bin Isa sebelum beliau meninggalkan Irak, itu orang-orang Hadramut, pedagang-pedagang Hadramut, ulama-ulama Hadramut yang sudah datang ke Irak, itu beliau bersahabat dengan mereka, bertanya tentang Hadramut, bagaimana situasinya di sana. Hadramut itu ada dua madhab besar. Secara madhab mereka bermadhab Syafi'i, Hadramut khususnya. Kalau Yaman ada Zaidiyah, ada Hanaf, Abu Hanifah. Hadramut mereka bermadhab Syafi'i, akan tetapi dalam akidah sebagian besar mereka itu Abadiyah.
Mereka itu Khawarij, musuh Imam Ali bin Abi Thalib. Ini akhirnya beliau sampai ke Hadramut. Akhirnya beliau taklukkan Hadramut dengan akhlaknya, dengan ilmunya yang luas, ya, dengan harta yang melimpah. Beliau ini orang yang sangat kaya dan sangat dermawan. Ini yang diceritakan oleh orang-orang tua kita. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan dalam kitab Tadhkurun Nas, kita mengetahui kelas kita punya salafun saleh. Pertama, kitab Tadhkurun Nas ini, kata guru kami Al-Habib Salim, adalah kitab khawas. Ini sesungguhnya kitab yang khusus dibaca di majelis khusus. Dan kitab ini menjadi rujukan, ya, santri-santri yang sudah mumpuni sebetulnya. Cuma karena di majelis ini kita bertabarruk dengan Habib Alwi, insya Allah kita dibantu untuk memahami juga. Maka kita bacakan ini, ya, ada hal-hal yang perlu kita jelaskan juga karena banyak terkait dengan keramat, terkait dengan mimpi-mimpi beliau, dengan para salaf, dengan para ulama yang sebagian orang tidak bisa menerima di zaman sekarang. Tadi disampaikan oleh beliau, ini zaman fitnah, ya, subhan muta'an, zaman kekikiran. Kekikiran itu juga dalam artian ilmu juga sedikit sekarang. Kita melihat ilmu kita punya salafun saleh itu, makanya kita punya salaf, mereka jarang mengarang kitab. Akan tetapi mereka itu mewariskan kalam kepada anak-anaknya. Tulis kalam saya. Karena kalam saya ini adalah kalam yang akan kalian terima, tidak akan kalian dapatkan di tempat yang lain. Jadi salaf-salaf orang-orang tua itu punya kitab-kitab, yaitu kalam mereka sendiri, pemahaman keluarga yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Nanti diujinya, ya, itu dengan ulama-ulama kaliber dunia. Dan ternyata apa yang terjadi? Kita punya habaib dzurriyyah Nabi SAW dari Bani Alawi ini diterima di seluruh penjuru dunia. Bukan cuma karena nasab, kalau nasab banyak. Akan tetapi karena 5 hal, kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Yang pertama nasab mereka, yang kedua keilmuan mereka, yang ketiga akhlak mereka, yang keempat adalah badlu majuhudihim, perjuangan mereka, ya, kepada umat Nabi SAW, wa karamun batih, dan kedermawanan mereka. 5 perkara ini kalau satu aja ada kepada orang muliakan dia. Orang punya nasab aja, Allah muliakan dengan nasabnya. Ada orang kaya dermawan, kedermawanan menjadi nama baik bagi dia. Ilmu yang luas jadi nama baik bagi dia. Kalau 5-5-nya terkumpul dalam satu keluarga, ini tidak Allah kumpulkan kecuali kepada keluarga Bani Alawi. Makanya dimanapun mereka berada, mereka diterima, ya, alhamdulillah. Di sini beliau menjelaskan tentang satu kitab yang namanya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Itu kitab 5 jilid besar, dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ibnul Qayyim ini mengarang kitab ini ketika beliau akan berangkat haji sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW. Beliau karang kitab itu dengan minimnya marajih, dengan minimnya sumber daripada kitab-kitab, beliau karang dengan hafalan beliau. Jadi imam yang luar biasa alimnya. Ibnul Qayyim ini menghafal hampir semua kitab sunnah, hampir semua kitab sejarah, dan beliau itu ahli bahasa, ahli dalam segala bidang ilmu agama, luar biasa. Disiplin ilmu agama beliau kuasai. Itu beliau mengarang, beliau ceritakan itu. Wal qalbu fi bujarihi wa mujarih. Hati saya ini dalam keadaan kalut, dalam perjalanan jauh. Dulu jalan kaki menuju ke Mekah, beliau tinggal di Damaskus. Beliau mengarang kitab ini Zadul Ma'ad 5 jilid, ya, dimulai daripada sejarah Nabi SAW dan bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana Rasul dalam keluarganya bersama sahabatnya, peperangannya, masalah-masalah kontemporer yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah. Itu semua beliau jabarkan luar biasa. Dan kitab ini menjadi pegangan para habaib. Dari zaman Imamul Haddad, di antara kitab yang tidak beliau tinggalkan, la hadaran wala saharan. Dalam keadaan beliau di rumah atau beliau musafir, kitab itu beliau bawa kemana-mana. Kitab Zadul Ma'ad. Begitu juga Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemanapun beliau berjalan, musafir kemana, kitab itu beliau bawa mesti. 5 jilid besar. Karena kitabnya terkait dengan apa? Dengan Rasulullah SAW. Cara berpikirnya Ibnul Qayyim ini
adalah cara berpikirnya sahabat Nabi SAW. Dia ingin menggambarkan kehidupan di zaman Nabi SAW. Jadi kitab mubarak, kitab sangat diberkahi sekali. Di antara yang beliau sebutkan dalam kitab itu terkait dengan sholatnya Rasulullah SAW. Ini dibahas sekarang. Beliau mengatakan Rasulullah SAW itu jika sholat tidak didengar oleh para sahabat kecuali kalimat Allahu Akbar. Jadi takbir Nabi SAW itu yang didengar oleh para sahabat. Ini menunjukkan bahwasannya tidak sekalipun Nabi sholat sendiri. Tidak sekalipun Nabi sholat sendiri. Imam Haddad mengatakan bahwasannya tidak ada satupun riwayat yang mengatakan Nabi itu sholat sendiri. Ya, dan Nabi selalu menjadi imam, kecuali ketika pulang daripada perang Tabuk sebelum wafatnya Rasulullah SAW, sebelum Hajjatul Wada. Beliau dalam salat asar, beliau itu mengambil air wudhu, cukup lama ditunggu oleh para sahabat. Dan adat Rasulullah SAW itu sholat di awal waktu. Karena dirasa Nabi ini cukup lama, akhirnya Abdurrahman bin Auf memerintahkan Bilal untuk qomat dengan harapan supaya Nabi mendengar. Akan tetapi Bilal biasanya baru akan qomat jika diperintahkan oleh Nabi SAW. Karena antara muadzin mukim yang qomat dan imam yang menyolati, masuknya waktu itu hak al-muadzin. Untuk menentukan waktu masuk itu muadzin urusannya, tidak perlu minta izin imam. Akan tetapi jika dia akan melakukan qomat harus dengan isyarat imam. Makanya kalau adzan itu diangkat suaranya ya dengan nada yang lantang, dengan suara yang bagus, diperpanjang supaya mengundang orang. Akan tetapi qomat itu hadar, cepat. Dan qomatnya ini dengan isyarat imam. Jadi imam kalau sudah siap, imam akan melihat makmum siap belum, maka dia akan mengisyaratkan kepada al-muqim, kepada muadzin untuk segera qomat. Dalam kejadian itu Abdurrahman bin Auf ini memerintahkan Bilal untuk qomat, spontan Bilal qomat, tidak seperti biasanya. Subhanallah, seperti maghlub, seperti Bilal tidak bisa berpikir, langsung dia qomat. Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Dalam 2 rakaat datanglah Rasulullah SAW. Sahabat memberikan isyarat kepada Abdurrahman bin Auf untuk mundur karena Nabi datang. Tetapi Nabi SAW mengatakan, makanakum, tetap di tempat kalian, lanjutkan sholat. Itu yang terjadi. Setelah salam, Nabi SAW mengatakan, inna nabiyya lam yamut hatta yusalli wara'a rajulin salih min ummati. Setiap nabi tidak akan wafat kecuali pernah sekali sholat menjadi makmum ya di umatnya yang soleh. Jadi Abdurrahman bin Auf ini mendapat kesaksian daripada Nabi kalau dia adalah seorang yang saleh. Nah, sehingga Abdurrahman bin Auf ini menjadi tempat musyawarah para sahabat. Jika ada urusan setelah Nabi wafat alaihi salatu wasallam, jika ada masalah, maka Abdurrahman bin Auf yang dipanggil untuk memutuskan masalah itu. Karena Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi imam ketika Nabi sakit, beliau itu mundur. Ya, Nabi yang mengimami. Nabi tidak menjadi imam di belakang siapapun kecuali di belakang Abdurrahman bin Auf. Dalam setiap sholat Nabi itu sahabat mendengar hanya takbir. Jadi tidak ada usolli fardhu duhri 4 rakaat mustaqbilal kiblati adaan ya, imaman adaan. Ini semuanya kalau di dalam ta'rif fikih, madzhab fikih, ini semuanya kan dilakukan sebelum masuk ke dalam sholat sebetulnya. Jadi orang begitu mengatakan usolli fardhu duhri 4 rakaat ya, yang wajib itu 3 saja. Yang pertama adalah niat usolli, yang kedua adalah fardiyah, fardol, dan ta'yin ya, menentukan sholat ini apa. Usolli fardhu duhri, Allahu Akbar, sah. Adapun 4 rakaat otomatis duhur itu 4, nggak mungkin duhur 3. Mustaqbilal kiblah, nggak mungkin Anda sholat sebelum menentukan arah
arah kiblat. Ya. Kemudian imaman itu hanya wajib ketika sholat Jumat dan beberapa masalah. Dalam sholat biasa niat imaman tidak wajib bagi imam, akan tetapi niat makmuman wajib bagi makmum. Ya, jadi tidak didengar kalimat Nabi SAW mengangkat suara, hanya didengar kalimat Allahu Akbar. Artinya niatnya di dalam hati. Ini pendapat Ibnu Qayyim, dan tidak ada satupun sahabat ya yang didengar mereka itu mengucapkan niat secara mengeraskan suara. Ini pendapat Ibnu Qayyim, dan dengan sanad hadis manapun, dan beliau menantang dalam kitab ini, jika ada satupun riwayat bukan hanya dari Nabi, dari sahabat yang mengatakan mereka mengangkat suara dalam niat, sebutkan akan kami terima, tapi kami yakin tidak ada. Kata Ibnu Qayyim, ini hanya diterima oleh pengikut mazhab Syafi'i, yaitu kita ini, ketika Imam Syafi'i mengkiaskan antara niat sholat dengan niat haji. Jadi Nabi SAW itu ketika niat ihram, ya, itu diangkat suaranya, ya, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjatan, nawaitul hajja wal umrata lillah. Nabi ajarkan para sahabat, ahillu. Nabi perintahkan sahabat untuk niat mengangkat suara. Jadi Imam Syafi'i mengkiaskan dengan niat itu karena untuk memasang niat. Bagi orang-orang ya yang istilahnya itu awam, niat itu disebutkan belum masuk dalam sholat, karena sholat itu baru dimulai ketika takbiratul ihram. Dalam riwayat Imam Ali bin Abi Thalib, miftahus sholat at-taharah wa tahliluhat takbir wa tahrimuhat takbir wa tahliluhas salam. Jadi sholat itu miftahnya adalah bersuci. Jadi artinya sholat itu tertutup, kuncinya itu adalah taharah. Jadi kalau tidak taharah, tidak bersuci, tidak boleh masuk ke dalam sholat. Kalau bersucinya ya tidak sempurna, tidak boleh juga wudunya sempurna, kan terkait itu. Jadi antara bersuci di kamar mandi sehingga dia boleh wudu, kemudian dia masuk ke dalam sholat, itu terkait itu. Kalau bersucinya istinjanya tidak benar, maka dipastikan wudunya tidak sah. Jika wudunya tidak sah, bagaimana sholatnya sah? Miftahut taharah as-shalah, miftahus shalah at-tahur atau at-tuhur, ya, bil fathhi wa dhammi. Kemudian wa tahrimu at-takbir dalam hadis. Ini riwayat Imam Ali bin Abi Thalib. Dimulainya salat dengan kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Artinya ada dua hal di situ. Takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Bersamaan dengan niat. Adapun niat yang dipasang sebelum takbir, ini hanya pendapat Imam Syafi'i. Usolli fardhu dhuhri arba' rakaat mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Baru masuk ke dalam sholat ketika kita memulai kalimat alif. Jadi artinya begitu orang ini usolli fardhu dhuhri, kemudian dia menoleh, ya nggak batal sholatnya, dia belum sholat kok. Dia belum masuk ke dalam sholat. Dia belum masuk ke dalam sholat. Usolli fardhu dhuhri, angkat telepon, ngobrol. Nah, kalau dia langsung mengatakan Allahu Akbar, kapan niatnya? Kapan niatnya? Niatnya itu antara kalimat alif dan kalimat ra, Allahu Akbar. Jadi ketika kita sholat, takbir itu disisipkan di dalamnya niat. Niat itu adalah sekelebat, ya. Fi kullihi hatman wa mukhtarul imam wa nawawi wa hujjatul ism wa yakfi bi an yakuna qalbul fa'ili mustahdiran niyata ghaira ghafili. Dalam Zubat itu dikatakan, pendapat ulama dulu, orang itu tidak dikatakan niat sampai dia membayangkan dari kalimat takbir Allahu Akbar, dia bayangkan dia ada dalam sholat apa. Antara alif dan ra itu harus ada bayangan dia di dalam sholat apa. Kalau tidak sah niatnya. Ini berat. Jadi dia harus bayangkan antara sholat, qiyamnya, rukuknya, sujudnya ketika dia melakukan kalimat takbir di dalam hatinya itu. Akan tetapi Imam Nawawi, ya, ketika dikatakan fi kullihi hatman, jadi begitu dari alif dan ra, fi kullihi hatman, harus digambarkan sholat yang akan dilakukan saat ini.
Akan tetapi wa mukhtarul imam, ya, ikhtiar Imamul Haramain dan Imam Nawawi wa hujjatul Islam Al-Ghazali memudahkan orang salat, yakfi bi an yakuna qalbal fa'ili mustahdiran niyata ghaira ghafili. Dia hadirkan saja di dalam sholat duhur, selesai sekelebat. Masalahnya kalau orang ini takbirnya nggak serius, sholat Allahu Akbar, kapan niatnya? Usolli fardhu duhri Allahu Akbar, kapan niatnya? Ini di dalam mazhab Syafi'i bermasalah. Tidak dikatakan dia niat, karena niat takbiratul ihram dan niat itu satu paket. Takbiratul ihram, kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir lidukhuli fi haramillah. Takbir yang membuat kita itu masuk di dalam undangan kesucian hadratillah. Atau disebut takbiratul ihram karena mengharamkan yang sebelumnya boleh. Dengan takbir ini yang sebelumnya kita boleh ngobrol, kita boleh makan, kita boleh minum, udah nggak boleh lagi. Disebut ihram di dalam sholat karena mengharamkan yang sebelumnya boleh. Atau masuk ke dalam haram hadratillah. Haram itu kesucian. Seperti orang ihram untuk haji ini sekarang bulannya. Begitu orang ihram, apa niatnya ihram itu? Niat untuk masuk ke haram, ke Mekah. Atau ihram yang mengharamkan yang sebelumnya boleh. Sebelum boleh pakai minyak wangi udah nggak boleh. Sebelum boleh menggunting kuku rambut, sekarang udah nggak boleh. Mendekati perempuan, ya, berbicara hal-hal yang nggak baik udah nggak boleh lagi. Begitu masuk ihram, ya, kemudian dia mengucapkan talbiyah, berangkat imma umrah atau berangkat haji. Jadi itu artinya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan yang sebelumnya boleh, atau takbir yang membuat kita dimasuk ke dalam hadratillah. Lihat apa yang dikatakan oleh beliau Al-Habib Hasan ketika menyikapi pendapat Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ini kaliber ulama dunia. Beliau mengatakan tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Nabi atau sahabat atau siapapun yang menyebut mereka itu mengucapkan niat dengan mengangkat suara. Itu hanya pendapat Imam Syafi'i yang disalahfahami oleh pengikutnya, kata Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ba'da sama'i dzalik aqal ma yakunu minal insan. Ketika orang mendengar hal semacam ini, jangan buru-buru, kata beliau. Jangan buru-buru bertahakum, menghakimi, ya, sesuatu, ya, yang mungkin dia tidak paham. Beliau mengatakan was-was itu ada dua. Karena beliau ini ingin masuk supaya orang itu sholatnya itu sempurna. Sholat ini adalah sebaik-baik ibadah manusia. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Sebaik-baik amalan manusia itu adalah sholatnya. Jika sholatnya ini benar, maka semua amalnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika sholatnya gagal, maka semua pun akan dipersulit. Na'udzubillah min dzalik. Awal ma yuhasab al-'abd bihi yaumul qiyamah as-shalah. Sholatnya dulu. Beliau mengatakan ada masalah was-was. Ini yang luar biasa, kata beliau. Was-was itu ada dua. Was-was yang memang dari manusianya sendiri karena terlalu banyak dibingungkan oleh pendapat para ulama. Artinya hanya mengikuti jalur ilmu zahir, akan tetapi tidak menyentuh ilmu batin. Tidak sampai dia itu menyentuh tentang apa sih sebenarnya arti sholat itu. Sholat itu bukan ritual yang hanya membuat kita membungkuk, sujud, duduk, setelah itu salam. Bukan cuma itu. Akan tetapi di situ ada puncak penghambaan manusia. Ada puncak takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu kan cuma dua tujuan manusia itu. Yang pertama adalah dia itu ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dia itu mengutarakan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kepentingan Allah dengan sholat? Kita nggak ada. Kita yang berkepentingan ta'zim Allah, karena semua itu di dalam genggaman tangan Allah. Kan cuma itu. Kita ta'zim karena dialah zat yang memiliki segala sesuatu, termasuk nyawa kita ini. Makanya Nabi mengatakan shollu sholatal muwaddi. Kalau sholat, ibaratkan ini sholatmu yang terakhir. Dan supaya kita tahu kalau umur kita nanti pada hari kiamat akan dipertontonkan, dan itu pasti.
setiap detik daripada umur kita setelah kita balik akan bertanggung jawab, itu akan dijadikan seperti tontonan dalam antara kita dengan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Gak ada pihak ketiga antara dia dengan Allah. Akan dibuka semua. Inilah perbuatan kamu begini-begini. Kalau dia akan melihat itu, tidak ada waktu yang lebih indah daripada hidupnya kecuali ketika dia di dalam sholatnya. Ketika dia di dalam sholat, itu yang terindah di dalam kehidupan dia. Makanya Nabi SAW itu kalau sudah sholat menikmati betul. Kalau sudah qiyamnya itu lama. Nabi itu kalau sholat sunnah membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu sholatnya Nabi. Luar biasa lama. Rukuknya pun seperti qiyamnya. Sujudnya pun seperti rukuknya. Menikmati betul Rasulullah SAW. Ini harus kita cari. Kalau ini bisa kita dapatkan di dunia, maka semua masalah dunia ini menjadi ringan. Semua masalah dalam kehidupan kita itu hanya akan menjadi ringan kalau kita bisa masuk ke dalam titik terindah di dalam sholat, penghambaan. Dan Habib Ali Habsyi radhiyallahu anhu, al-Imam Sahibul Maulid mengatakan, Al-Ba'alawi, para habaib ini, Allah akan buka pintu ma'rifat bagi mereka di dalam sholatnya. Jadi dzurriyyah Nabi SAW itu pintu ma'rifatnya itu ada di dalam sholat. Kalau mereka bisa menemukan jati dirinya di dalam sholat, maka itu saat yang paling indah bagi dia. Di tengah malam biasanya, di dalam sholat, di tengah malam, dilatih aja. Itu beliau mengatakan, ini waswas yang pertama adalah terkait dengan ilmu zahir. Yang kedua, wa naw'un tari'un wa amma tari' fayazul. Orang yang punya ilmu saja, ya, dia itu akan mudah diarahkan karena ilmunya itu sudah menjadi penguat bagi dia. Dia akan gampang diarahkan, bertemu dengan guru, dengan kesadaran, akan muncul khusyuknya karena ilmunya. Ya. Jadi orang yang was-was dalam keadaan dia berilmu akan mudah diobati, kata beliau. Yang masalah itu adalah ammatari, orang yang was-wasnya itu tidak ada fondasinya, bodoh. Maka was-was begini ini susah betul untuk diobati, kata beliau. Pernah sekali waktu saya pribadi, kata Habib Ahmad bin Hasan, ya, beliau itu pernah saya sholat di belakang Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, ya, dan di belakang Al-Habib Muhammad bin Ahmad. Jadi Al-Habib Muhammad bin Ahmad menjadi imam, Al-Habib Saleh bin Abdullah makmum, dan Habib Ahmad di belakang, gitu. Saleh itu Al-Habib Saleh bin Abdullah khalfal Habib Muhammad, ya. Jadi Habib Muhammad bin Ahmad menjadi imam, Habib Saleh bin Abdullah dan Habib Ahmad bin Hasan menjadi makmum. Ya, Muhammad bin Ahmad Al-Attas masyhur min kibar auliya salihin. Itu yang diceritakan sebelumnya oleh Habib Ahmad bin Hasan. Dulu itu ada fitnah Wahabi masuk di Hadramut, dipimpin oleh seorang yang bernama Al-Asiri, ya, dari Najd sana, dengan 30.000 pasukan ingin masuk ke Hadramut. Habib Muhammad bin Ahmad ini kirim surat kepada Al-Asiri ini, kepada ketua pemimpin ini pasukan ini, untuk mengurungkan niatnya. Hadramut tidak bisa melawan kalian. Udahlah, jangan masuk dengan cara begitu. Hadramut itu lemah. Kenapa harus diserbu dengan 30.000 orang? Ada apa di Hadramut? Jadi beliau tulis surat, suratnya diterima tapi diindahkan. Akhirnya beliau sholat, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah kirim wabah di tentara Al-Asiri itu. Satu hari yang meninggal 3.000 orang, tumbang. Al-Asiri tahu, karena dalam surat itu sudah ada ancaman, mundur atau akan aku adukan kepada Allah, atau sejenislah kalimat seperti itu. Beliau melihat sendiri itu, ya, Al-Asiri kehilangan pasukan dalam satu hari 3.000, sehingga bingung pasukannya. Kok dilanjutkan 10 hari habis pasukannya, mundur ya. Itu salah satunya itu. Baru setelah itu, ya, aman Hadramut. Kemudian ini ketika Al-Habib Saleh bertakbir, jadi Habib Muhammad bin Ahmad menjadi imam. Jadi takbirnya makmum harus setelah takbirnya imam.
Jadi kalau makmum itu takbir membarengi sedikit saja daripada takbir imam, batal sholatnya makmum. Di dalam sholat itu ada 4. Yang pertama, membarengi membatalkan sholat. Jika membarengi takbir imam, imam selesai dulu takbir, Allahu Akbar, baru makmum takbir. Jika membarengi aja, di ujung kalimat roh saja, makmumnya batal. Yang kedua, membarengi hukumnya makruh. Membarengi dalam segala, membarengi imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah, makruh itu. Imam ruku, makmum ruku juga, makruh itu, membarengi. Yang ketiga, membarengi sunnah, membarengi imam ketika amin di dalam sholat jahriyah. Ya, sholat jahriyah cuma 3, maghrib, isya dan subuh. Jadi begitu imam mengatakan amin, makmum pun mengatakan amin bareng. Jadi kalau seandainya takmin malaikat ya berbarengan dengan takmin imam dan makmum, Allah akan ampunkan dosa mereka, kata Nabi. Jadi di belakang kita ini ketika sholat, malaikat juga ikut itu mengaminkan kita. Jadi jika berbarengan antara imam mengatakan amin dan makmum mengucapkan amin dibarengi, jangan imam amin, makmum belakangan lagi, bareng. Ini disunahkan, ya. Kemudian membarengi yang apa namanya itu ya 3 aja ya, membatalkan sunnah dan makruh. Kemudian beliau ketika Al-Habib Muhammad itu takbir, Al-Habib Saleh kan di samping Habib Ahmad bin Hasan, itu beliau mengangkat suara sedikit, Allahu Akbar. Habib Ahmad mendengar takbir daripada Habib Saleh, itu beliau rasakan, katanya itu suara Al-Habib Saleh itu menembus batin saya ya, menembus batin saya dan membersihkan seluruh was-was yang ada di dalam hati saya sebelum itu, nggak ada lagi udah. Nah, jadi makanya di sini perlu orang itu dekat kepada al-arif billah. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan manfaat walaupun tidak berbicara. Aulia as-salihun itu tidak berbicara. Syekh Abu Bakar bin Salim itu jika menyarahkan kitab Minhaj itu irit sekali bicara. Tapi semua yang mendengar itu langsung Allah berikan pemahaman. Itu adat salaf begitu. Jadi mereka tuh menyentuh batin. Karena batinnya mereka ini, anak-anaknya, murid-muridnya, itu penuh ta'zim, penuh penghormatan kepada gurunya dan orang tuanya. Makanya mudah dapat ilmunya, mudah dapat khusyuknya. Dulu katanya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, saya itu menghitung ya sholat daripada normal sholat orang-orang tua kita itu umumnya itu sholat duhur, sholat asar itu seperti orang baca surat Yasin, tenang sholatnya. Orang baca surat Yasin itu kadar sholat mereka. Pernah diceritakan juga Al-Habib Abdullah Al-Idrus itu orang kalau sudah sholat, melihat beliau sholat itu orang sampai menangis. Indah betul sholatnya, dari takbirnya, dari qiyamnya, dari rukuknya, tenang yang luar biasa. Ketenangan imam itu pasti membawa ketenangan bagi makmum. Kan sekarang aja orang menganggap itu panjang ya karena mungkin masalah dengan imam. Padahal kalau kita mendengar Rasulullah SAW itu pernah membaca surat Yusuf di dalam surat maghrib, suratnya Nabi SAW. Sahabat Abu Bakar menjadi imam subuh membaca surat Al-Baqarah, sampai bingung makmumnya ini. Sampai ketika salam dikatakan, ya Khalifah Rasul aksarta, engkau terlalu panjang baca ayat wallahi lau tala'ati syams ma wajadna ghafilin. Kalau seandainya matahari itu muncul saya masih baca Al-Baqarah, Allah tidak melihat kami ini lalai daripada perintahnya. Sampai seperti itu. Nah, tapi ketika sudah tidak bisa lagi hal-hal demikian itu, makanya di majelis terbatas saja sholat itu panjang, di pesantren-pesantren, pondok-pondok tahfidz Quran, ya itu mereka sholatnya panjang biasa sudah, sebagaimana Nabi dengan para sahabatnya. Tetapi secara umum, ya di masjid yang terbuka nggak boleh sholat kecuali singkat, ya yang betul-betul memang itu menjadi kesepakatan bersama. Jangan sampai makmumnya lari, ya sudah nggak mampu, khusyuknya udah nggak ada.
Ini beliau mengatakan begitu Al-Habib Saleh ini takbir, bukan imam loh beliau, makmum, tapi di samping Habib Ahmad bin Hasan. Itu langsung saya rasakan, itu suara Habib Saleh itu masuk menembus ke batin saya. Fa adhabat jami'a ma fihi min athar waswasa ilal an. Kemudian satu orang mengatakan, faqala ba'dul hadirin, ada yang bertanya kepada Habib Ahmad bin Hasan, saya ini punya waswas ya Habib, bagaimana supaya waswas ini hilang? Maka beliau mengatakan, inna taliba la yudrikul maqsud minal ilmi wa nurihi wa barakatihi illa idza istahsana jami' ahwali syekhi ladhi ya'khudhu an. Seorang murid tidak mungkin dapat manfaat daripada gurunya, ilmunya, ya, berkahnya, kecuali dia memandang gurunya dengan pandangan baik dalam segala kondisinya. Jika ada sedikit perasaan buruk sangka terhadap gurunya, maka dia tidak akan dapat apa-apa. Bagaimana dengan keluarganya, Pak? Murid dengan gurunya saja, kalau melihat sedikit pandangan buruk, Allah tidak akan berikan barokah sama dia sama sekali. Harus sempurna melihat. Bagaimana dengan keluarga yang leluhurnya para ulama, para guru-guru besar, dzurriyyahnya dipersiapkan untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak menjadikan leluhurnya ini sebagai panutan, tetapi mencari orang lain menjadi panutan misalnya, ya, seperti dzurriyyah para habaib al-Ba'alawi misalnya. Apa kurangnya keluarganya? Dipelajari dulu, dimulai daripada salafun saleh yang luar biasa keilmuannya, baca kitab-kitab mereka, baru nilai. Kalau tidak punya penilaian, langsung loncat ke pihak yang lain, tidak akan ada barokah sama sekali bagi dia. Sama sekali sudah. Kan begitu. Itu sudah mufakat para salafun saleh. Tidak akan ada keberkahan sama sekali bagi dzurriyyah, bagi keturunan yang meninggalkan manhaj orang tuanya. Begitu juga bagi murid yang meninggalkan manhaj gurunya, walaupun dalam bentuk buruk sangka, dalam satu penglihatan yang dia lihat daripada gurunya. Ini beliau katakan begitu. Ini Habib Ahmad bin Hasan dalam kitabnya tegas betul. Karena Bani Alawi ini kalau urusan thariqah, ya, karena yang menjadi wibawa Nabi SAW, wibawa Ahlul Bait, ini yang dibawa. Jadi betul-betul serius ketika bicara thariqah. Karena nggak ada thariqah Ba'alawi ini thariqah yang nggak menyimpang, nggak aneh-aneh. Dikira nggak goyang-goyang, nggak ada. Nggak muter-muter, nggak teriak-teriak. Paling stabil Abuya Al-Maliki itu, kalau sudah musim haji dulu di zaman Abuya Al-Maliki, seluruh thariqah dari dunia itu tampil di hadapan beliau. Semua thariqah, ya, itu yang macam-macam yang aneh-aneh bentuknya. Ada yang sampai terbang, ada yang pakai pisau tusuk-tusuk dirinya, macam-macam bentuknya. Abuya lihat semua. Terus beliau berbisik kepada satu orang, cerita kepada kami. Dibilang, wallah ma ra'aitu min thariqah al-Ba'alawi. Thariqah Ba'alawi adalah thariqah yang paling sempurna, paling stabil, nggak macam-macam. Ilmunya luas, Al-Quran, Sunnah, dan menjaga maru'ah, kehormatan leluhurnya. Wa mata qala mathalan jami' ahwali syekhi hasanah illa al-hal fulani. Wah, kalau guru saya ini bagus semua, kecuali ini yang nggak bagus. Apapun lah yang terkait dengan gurunya, dia cacat satu sisi aja. Apa yang terjadi bagi dia? Laitahu fa'alahu aw laitahu lam yaf'aluhu fala yuftah lahu wa la yudrik muradah. Sedikit pun dia protes terhadap gurunya, ya, tidak akan pernah dia menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengunci jalannya sendiri. Dia mengunci jalannya sendiri. Nah, insya Allah kita semuanya dapat barokah dari orang-orang tua kita, daripada syiban kita, hidup kita dibimbing dan dimudahkan semua urusan kita. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis terus. Allah
محمد طب القلوب